Jangan mati. Aku terbangun karena suara petikan gitar yang tiba-tiba putus. Leherku nyeri karena semalam tidur tanpa bantal. Rasa sakit itu membuatku teringat di mana aku berada, kamar cadangan yang dulu dipakai Bobby untuk bermain gitar atau melampiaskan amarahnya. Sekarang, disitulah aku berakhir setelah malam sebelumnya. Tanganku gemetar saat meraih ponsel. Ada pesan dari mamaku menanyakan apakah dia boleh menelpon. Di log panggilan tertulis percakapan kami yang panjang. Ternyata semua itu bukan mimpi. Pernikahan itu palsu. Aku bukan miliknya, tidak di mata Tuhan, tidak secara hukum, dan juga tidak secara agama. Semua rasa bersalah yang selama ini kupikul seolah terlepas satu persatu. Rasa malu, sumpah, ketakutan, semua bukan milikku. Itu hanyalah alat yang dia gunakan untuk membuatku kecil. Begitu aku melihat tali-tali itu, aku mulai melepaskannya. Aku berdiri dan membuka pintu. Ibunya berbelok di ujung lorong dan menatapku dengan wajah terkejut penuh rasa curiga. Aku tidak memberi kesempatan padanya untuk bertanya. Aku tersenyum, bertanya apakah dia sudah makan, mengomentari cuaca, menyebut betapa tinggi cucunya sekarang. Suaraku tenang dan ringan. Ia hanya mengangguk lalu berlalu. Aku mengikuti langkahnya ke bawah dan duduk di ruang tamu, di mana ayah Bobby sedang menonton televisi dengan volume keras. Suara yang membuat rumah terasa biasa-biasa saja. Aku duduk di sana dengan tenang, berada di ruang terbuka terasa lebih aman. Ketika Bobby turun, seolah tak ada apa-apa, aku pun bersikap sama. Berpura-pura adalah cara bertahan hidup. Aku tidak boleh membiarkan dia mencium perubahan apapun, tidak boleh tahu bahwa aku sudah mengetahui kebenarannya. Dia menyuruhku mandi dan aku menurut. Aku mandi, berpakaian, lalu kami pergi. Kami bertemu teman-temannya setelah mereka selesai bermain basket di sebuah warung pinggir jalan dengan kursi plastik dan aroma gorengan di udara. Ramai, bising, penuh tawa. Tempat seperti itu yang paling dia sukai. Di sana dia selalu tampak hidup, banyak bicara, penuh pesona palsu. Tapi aku bisa melihat ketegangan di wajahnya yang ramah. Dia merasakan jarak di antara kami. Seorang pria lewat di luar, mengenakan topi berminyak dan lengannya penuh tato karakter kartun, Donald Duck, Mickey, Goofy. Entah kenapa aku tersenyum kecil melihatnya. Bobby melihatku tersenyum, tatapannya mengikuti arah pandanganku menemukan pria itu. Dan seketika wajahnya berubah dingin. Ia membungkuk mendekat dan berbisik, "Mobil, sekarang!" Kami keluar dari meja tanpa ada yang bertanya kenapa. Begitu pintu mobil tertutup, tangannya langsung menarik rambutku dan menghantamkan kepalaku ke jendela. Sekali, lalu 2 kali. Aku hanya melihat tato pria itu. Aku berusaha menjelaskan di antara isak. Tatonya Donald Duck dan kawan-kawan. Aku hanya merasa itu lucu. Dia tidak peduli, tapi sesaat kemudian nadanya berubah, tiba-tiba lembut. "Sudah, jangan nangis. Hapus air matamu. Kalau kita lama-lama di sini, orang-orang akan curiga. Ayo kembali." Aku menyeka wajahku, menatap rambutku dengan tangan yang gemetar, lalu mengikutinya. Di meja makan, ia dengan mudah kembali ke pesonanya. Tersenyum, meminta maaf padaku dengan suara rendah, berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa. Aku berusaha menahan tangis. Lalu ia merogoh tasku, mengambil kartu debitku dan mengangkatnya tinggi. Biasanya, setiap kali aku menerima bayaran, aku langsung mentransfer uangnya kepadanya. Tapi kali ini aku lupa melakukannya. "Hari ini aku yang traktir semua orang," katanya lantang. "Aku yang bayar." Semua tertawa. Aku tahu itu bukan kebaikan, itu bentuk lain dari penghinaan, kendali yang dibungkus kemurahan hati. Aku tetap diam. Malam itu setelah pertunjukan sosialnya selesai, kami pulang. Di mobil dia masih marah, menuduhku tidak menghormati suaminya. "Suami," kata itu terdengar lucu di telingaku sekarang. Begitu sampai di rumah, mataku langsung tertuju pada surat pernikahan palsu yang tergantung di dinding. Sebelum aku pergi dari tempat ini, mungkin aku harus membawa surat itu, pikirku. Lebih baik aku yang menyimpannya daripada dia gunakan lagi untuk menipu media, untuk menjadikannya bukti palsu. Aku tahu caranya bekerja, dan aku tidak mau, bahkan setelah bebas nanti, terus harus menjelaskan bahwa aku ditipu, bahwa semuanya kebohongan.
Malam itu aku bermain lama dengan Angel karena aku tahu aku tidak akan tinggal di rumah itu lebih lama. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi padanya saat aku pergi, atau bagaimana caraku kabur nanti. Saat Bobby mandi, aku berpikir inilah kesempatanku. Aku mengambil surat itu, saat ku angkat, aku melihat tanggalnya. Hanya beberapa hari setelah upacara. Perutku berputar, mengapa imam itu menunggu berbulan-bulan untuk memberikannya? Apa yang disembunyikannya? Aku membeku sejenak, lalu menyelipkannya di bawah kasur. Aku tahu resikonya, tapi kupikir dia tidak akan sadar segera. Aku salah. Begitu dia keluar dari kamar mandi, dia langsung memanggilku. "Di mana surat itu?" Suaranya tajam. Bagaimana dia bisa tahu secepat itu? Aku panik dan berbohong, bilang aku hanya ingin melihatnya. Saat ia menekan lagi, aku pura-pura lupa di mana menaruhnya. Dia mengambil Angel dari pelukanku dan memegang kepalanya erat, seperti sesuatu yang bisa dihancurkan kapan saja. "Katakan di mana surat itu, atau..." Aku ketakutan, aku langsung mengangkat kasur dan menyerahkan surat itu. "Tolong jangan sakiti dia. Aku memohon." Begitu dia mendapat surat itu, aku berteriak memanggil ibunya. "Ma!" Bobby menatapku tajam, wajahnya tidak bergerak, tapi matanya bertanya, "Apa yang kau lakukan?" Aku terus berteriak, pura-pura bertanya, "Masih ada makanan, Ma?" Pertanyaan bodoh itu berhasil. Suara ibunya datang dari lantai bawah dan begitu dia menjawab, aku langsung berlari turun dengan Angel di pelukanku. Aku hanya ingin selamat. Aku menunggu di bawah sampai kedua orang tuanya tidur, baru kembali ke atas. Bobby belum selesai. Dia menyerangku dengan pertanyaan bertubi-tubi. "Kenapa kau sembunyikan surat itu? Untuk apa? Mau kau apakan?" Aku tidak menjawab, lalu dia melakukan hal yang sama seperti sebelumnya, mengambil Angel lagi, menggenggam kepalanya dengan cara yang membuatku ingin berteriak. Air mataku mulai jatuh, tapi kali ini sesuatu di dalam diriku meledak. Aku berkata, "Lakukan saja." Dia terdiam, matanya menyipit seolah menimbang apakah ancamannya masih menakutkan bagiku. Tangannya masih melayang di dekat kandang. Lalu tiba-tiba dia menghantam kandang itu dan mendorong Angel dengan kasar ke dalam. Setelah itu, dia menyerangku. Dia meremas lenganku begitu keras sampai kulitku terasa tertarik, lalu darah keluar. Begitu melihat darah, wajahnya berubah. Amarah itu lenyap digantikan keterkejutan. Ia mundur beberapa langkah, memukul kepalanya sendiri, berjalan mondar-mandir, menangis keras tanpa suara. Aku melihat darah di tanganku dan berpikir, mungkin ini bisa jadi keuntunganku. Untuk pertama kalinya, aku tidak merasa kasihan padanya. Biasanya, aku akan berusaha menenangkannya, tapi malam itu, aku merasa seperti pemenang. Aku menarik selimut, menyetel alarm, dan tidur. Besok pagi aku harus kerja. Dan anehnya, aku tak sabar menunggu hari itu. Lalu di lenganku masih perih, tapi rasanya seperti bukti bahwa dia takut sekarang. Keesokan paginya, lebam itu sudah berubah menjadi biru, menyebar di sepanjang lenganku. Sutradara sinetron tempatku bekerja biasanya menyukai pakaian yang tertutup, lengan panjang, koplok, gaya dingin, dan aman. Tapi hari itu, kebetulan aku mendapat satu adegan kecil untuk ulang tahun Sweet Seventeen dengan gaun putih bertali tipis. Ironisnya, kalau tidak salah itu adalah gaun yang sama yang kupakai di gereja, tanggal 10 Oktober waktu itu. Gaun yang sebelumnya hanya kostum syuting yang diminta untuk kupakai hari itu. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, lenganku terlihat di kamera. Aku tidak berencana mengatakan apapun. Di ruang make up yang sempit, aku bahkan mencoba menutup lebam-lebam itu. Tanganku gemetar saat mengusap foundation ke kulit. Bobby sedang main basket hari itu, jadi dia tidak ada di lokasi untuk mengawasi wajahku. Begitu aku berdiri di depan kamera, bekas-bekas itu berbicara sendiri. Mata orang-orang mulai memperhatikan. Seorang aktor menatapku dan berkata pelan, "Kau baik-baik saja." Untuk pertama kalinya aku menjawab, "Tidak semuanya, tidak seluruh cerita, tapi cukup." Suaraku gemetar, kecil, dan aku takut dihakimi, takut memperburuk keadaan. Tapi kemudian muncul dukungan, perhatian, dan keyakinan dari orang-orang di sekitarku. Kemana saja aku selama ini? Kalau aku berbicara lebih awal, mungkin aku tidak akan sejauh ini.
Setelah syuting, aku masih mengobrol pelan dengan beberapa orang sampai salah satu ibu dari pemain melihat lebamku dan aku memperlihatkan pesan-pesan ancaman dari Bobby. Dia tidak ragu. Aku antar kamu pulang ke rumah ibumu sekarang. Ada harapan menyala di dadaku, cepat dan terang. Aku mengangguk. Di mobil dia terus bicara, menenangkan, mengatakan bahwa ibuku tidak akan tinggal diam kalau tahu. Tapi sepanjang jalan ponselku terus bergetar, pesan dari Bobby berdatangan. Angkat, jangan berani abaikan. Angkat, atau lihat nanti. Aku tidak tahan. Aku menatap ibu itu dan berkata, maaf, aku berubah pikiran, belum siap. Bisa turunkan aku di McDonald's saja. Dia terkejut, berusaha membujuk, tapi akhirnya melihat ketakutanku dan mengalah. Begitu mobil berhenti, aku menghela nafas lega. Aku menjawab teleponnya. Suaraku ringan. Hai, maaf tadi aku lagi ngobrol sama Joe dan mamanya, jadi nggak sempat angkat. Sekarang lagi di McDonald's, lapar. Dia tidak menjawab, hanya menghembuskan nafas keras dan menutup telepon. Beberapa menit kemudian dia datang, kaku dan dingin. Ayo, katanya datar. Aku berjalan ke mobil, Joe dan ibunya menatapku dari kejauhan, wajah mereka cemas. Aku tersenyum kecil agar mereka tahu aku baik-baik saja. Begitu pintu tertutup, dia mulai lagi. Kalau kamu mau balik ke apartemen, jangan permalukan aku di depan teman-teman dengan kabur begitu. Aku nggak kabur, jawabku pelan. Aku cuma lapar. Dia tidak percaya. Jangan pura-pura. Kalau kamu benar-benar nggak bisa mencintai suamimu dalam nama Kristus, ya sudah, aku antar. Aku diam, lalu dia mulai menangis keras seperti biasa, tangis yang selalu berakhir dengan sesuatu yang lebih berbahaya. Beberapa menit kemudian di jalan tol menuju apartemen mamaku, dia tiba-tiba menjerit. Aku lebih baik mati daripada berpisah denganmu. Kita suami istri sampai maut memisahkan. Kau meragukan surat gereja. Kau tak sanggup lagi. Lebih baik kita mati sekarang. Aku cinta kamu. Tangannya menarik setir ke kiri dan ke kanan, mobil bergoyang liar, suara ban menjerit. Aku pikir kami akan mati. Aku berteriak memohon, tapi dia tertawa di antara tangisnya. Matanya merah, wajahnya gila. Aku menarik setir dengan seluruh tenaga. Kami berebut kendali, mobil oleng, dunia berputar, suara logam bergetar di bawah kami. Aku berteriak apapun yang ingin dia dengar. Hanya supaya dia berhenti, aku tidak ingin mati. Aku tahu kita menikah. Aku gak ragu. Aku gak akan pergi. Aku menangis. Karena yang ada di kepalaku hanya satu. Jangan mati. Dia menyuruhku bersumpah. Aku bersumpah apapun yang dia mau. Lalu dia menangis keras seperti lega. Terima kasih Tuhan. Aku mencintaimu. Istriku, Aureli. Saat itu aku berjanji dalam hati, aku akan keluar dari semua ini sebelum dia benar-benar membunuhku. Begitu kami tiba di rumahnya, untuk pertama kalinya aku merasa lega, bukan karena rumah itu, tapi karena aku masih hidup.